Kalau ini terus berjalan, maka saya bisa katakan berarti Bapenda gagal, tidak mampu mengedukasi masyarakat, tidak mampu menagih masyarakat ya, karena masyarakat akhirnya kecanduan dengan adanya program pengampunan pajak ya. Ini jangan sampai terjadi di tahun-tahun berikutnya. Yang kemarin dikhawatirkan terkait dengan purna jual, terkait dengan di mana cas dan lain sebagainya, ternyata seiring waktu itu semakin terjawab dan orang makin banyak. Akhirnya harga purna jual ada mulai membaik, tempat cas semakin banyak, orang menggunakan makin banyak, orang sudah mulai beralih itu. Bagus sebenarnya tujuannya. Kan tujuan awal kita supaya subsidi BBM bisa berhasil. Gini kan, pemerintah itu dapat duit kan dari mana? Dari perputaran ekonomi. Masa pemerintah dapat duit dari mana? Dari belanja masyarakat. Dari mana? Kalau masyarakat daya belinya turun, pendapatannya menurun. Kalau orang nggak ada yang belanja, daya beli nggak ada yang belanja, maka perputaran ekonomi akan berkurang. Betul. Ketika perputaran ekonomi berkurang, PPN itu pajak itu dihasilkan dari perputaran ekonomi. Kalau perputaran ekonomi tersendat, maka pendapatan negara akan turun. Rumusnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya TB Yus bersama podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Dulu beliau ini disebutnya Dewan Viral. Kita sambut Bang Dede Rohana Putra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Tebius, sehat? Alhamdulillah sehat Dewan Bang viral Dede. kan gara-gara Kang Ius dari viral. Diviralkan. Viral kan. Yang jelas viral itu waktu pas COVID ya Bang, Pas ya, COVID, pas COVID. ya. Tapi dengan viralnya itu alhamdulillah Bang Dede Rohana tetap terpilih lagi. Alhamdulillah. Karena semua kenal siapa Bang Dede Rohana ini kan. Gimana Bang? Kegiatan apa ini? Kegiatan hari ini biasa kegiatan kita rakor-rakor ya sama pengawasan koordinasi dalam rangka bagaimana meningkatkan pendapatan, karena Komisi 3 kan fokusnya bagaimana meningkatkan pendapatan PAD Provinsi Banten. Komisi 3 ini Sobat Patrius harus tahu, Komisi 3 ini membidangi keuangan Bang ya? Betul. Apa aja sih Bang? Pertama adalah pendapatan ya. Pendapatan itu kita selain pendapatan kita juga pengelolaan aset daerah ya. Terus berikutnya adalah perizinan sama pariwisata. Pariwisata terkait dengan pendapatannya juga, terkait dengan potensi pendapatannya. Oh, jadi lumayan banyak juga ya. Nah, cuman ada BUMD, ya. karena pendapatan, jadi seluruh BUMD penyertaan saham pemerintah provinsi itu di bawah kita, termasuk seluruh dinas penghasil, karena rata-rata ada dinas penghasil, walaupun dinas pendidikan misalnya dia ada penghasilnya, yaitu aset-aset yang disewakan ke kantin sekolah, ke lokasi parkir gitu ya. Ada juga dinas PUPR, dinas Perkim, dinas kelautan yang ada perizinannya, ada usaha mendapatkan hasilnya, itu bagian dari penghasilnya, bagian dari mitra kita di Komisi 3. Tapi fokusnya di Badan Pendapatan Daerah ya. Karena fokusnya terbesarnya di Badan Pendapatan Daerah. Oke Bang, ngomong-ngomong soal pendapatan nih, nah, ini agak-agak dari kemarin itu rame nih soal pendapatan Banten ini gara-gara offset nih Bang ya, berkurang. Terus ditambah lagi dengan masuknya mobil listrik Bang. Ya. Nah, Komisi 3 bisa memandang itu seperti apa nih Bang? Ya, kalau lagi ngomongin pendapatan ini, Bang Yus, ini loyo. Jadi bukan hanya di Banten, trennya seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia memang trennya loyo ya. Tadi pertama memang ada offset. Offset itu sebenarnya ada perubahan skema. Kalau dulu ada sistem bagi hasil dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota, hari ini offset langsung ditransfer dan besarannya memang lebih besar kepada ada perubahan maksudnya. Kalau dulu kan ada bagi hasil tapi nilainya nggak terlalu besar, sekarang tuh agak cukup besar. Kedua memang sudah ada peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan EV. Sebenarnya kendaraan EV ini, listrik ini kendaraan yang memang dari 10 tahun yang lalu kita dorong, kita gembor-gemborkan dalam rangka bagaimana bisa menghemat subsidi BBM, bagaimana bisa ramah lingkungan, bagaimana bisa kontinuitas energi terbarukan dan lain sebagainya. Ini memang harapan, mimpi dan cita-cita. Tapi memang ada konsekuensinya Kang Yus. Ketika harapan kita, cita-cita kita, masyarakat sudah mulai beralih kepada energi terbarukan misalnya, kepada energi yang lebih ramah lingkungan,
ada konsekuensi di mana pendapatan. Akhirnya pendapatan harus berkurang. Karena dalam rangka bagaimana masyarakat pindah, tentu harus ada sesuatu yang menarik. Salah satunya adalah kita dikasihlah insentif pajak supaya orang mau pindah dulu ke mobil listrik, maka pajaknya dikosongkan dulu, nggak boleh ditarik pajak. Awalnya orang nggak mau karena ribet, walaupun pajaknya free misalnya, tapi kan mobil listrik ribet, di mana ngecas dan lain sebagainya. Nah, semakin berjalannya waktu, makin banyak orang yang menggunakan mobil listrik. Yang kemarin dikhawatirkan terkait dengan purna jual, terkait dengan di mana ngecas dan lain sebagainya, ternyata seiring waktu itu semakin terjawab dan orang makin banyak. Akhirnya harga purna jual ada mulai membaik, tempat ngecas semakin banyak, orang menggunakan makin banyak, orang sudah mulai beralih itu. Bagus sebenarnya tujuannya. Kan tujuan awal kita supaya subsidi BBM bisa berkurang. Akan tetapi pajak yang nggak dihasilkan dari awalnya dari kendaraan konvensional, dari kendaraan yang menggunakan BBM berkurang jumlah penggunaannya. Kalau jumlahnya berkurang penggunaannya, maka pendapatan atau potensi pajak dari kendaraan berkurang. Nah, ini yang jadi akhirnya dilema buat kita. Di sisi lain memang jangka panjang energi listrik ini adalah energi penggunaan kendaraan yang kita dari awal sudah kita cita-citakan. Ramah lingkungan ya. Karena ramah lingkungan, mengurangi subsidi, ketergantungan subsidi BBM dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika trennya naik, pendapatan yang turun. Nah, ini dilema buat kita. Dan mungkin ke depan kita harus membuat formula baru pemerintah pusat. Karena sekarang penggunaannya udah banyak, mungkin trennya sudah 20-30% mobil listrik. Nah, maka harus ada perubahan skema. Bagaimana supaya kendaraan listrik tertumbuh, tapi tidak mengorbankan pendapatan. Kalau kita lihat misalnya kemarin di rencana KUA PPAS tahun 2027, pendapatannya makin turun lagi. Mungkin hampir turun 500 miliaran atau setengah triliun. Nah, dengan berbagai tren. Jadi bukan hanya karena, memang salah satu faktornya karena tadi ada option, bagi hasil ke daerah makin banyak, kendaraan listrik juga makin banyak. Tapi memang ada faktor yang lain. Apa faktor yang lain? Ekonomi yang tidak baik-baik saja. Ada perang Ukraina sama Rusia yang belum beres. Awal tahun perang lagi Iran sama Amerika. Ini perang ini berdampak kepada energi global. Akhirnya harga bahan bakar dunia naik, harga dolar naik. Akhirnya perputaran uang Indonesia makin berkurang. Banyak yang tarik dana investor luar negeri ke luar. Nah, kalau dana tarik ke sana, pergerakan ekonomi kita tersendat. Kalau tersendat pergerakan ekonomi, maka pendapatan pajak juga akan tersendat. Dan ini mengakibatkan daya beli masyarakat juga berkurang. Ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di bawah juga agak berkurang. Jadi memang complicated ini masalah pendapatan. Tapi yang pasti tahun 2026 ini kondisi yang memang tidak begitu baik, termasuk faktornya karena dana transfer pusat juga berkurang. Nah, itu lumayan kan besar ya. Hampir setengah triliunan juga kan berkurang. Jadi dari atas, dari kiri, dari kanan, ini semua berkurang. Jadi kita agak loyo ngomongin pendapatan ini. Jadi akhirnya pemerintah daerah harus ngencengin sabuk ini. Harus ngencengin sabuk, harus kerja keras jemput bola, walaupun juga ketika jemput bola menyadarkan masyarakat supaya sadar akan pajak, diributin juga, wah ini keterlaluan ini pemerintah ini ngejar pajak sampai ke parkiran gitu ya, sampai ke rumah-rumah. Ya ini memang dilema yang hari ini dihadapi oleh Bapenda, tapi kami minta Komisi 3 kepada Bapenda, kepada pihak-pihak yang selama ini bagaimana memungut pajak harus tetap semangat, harus tetap dengan cara-cara yang produktif, dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa pajak itu penting untuk membangun Banten. Nah, yang menarik ini, ketika kita berbicara soal mobil listrik ini kan pakai jalan, jalan yang dibiayai APBN, APBD. Betul. Kenapa? Ke depan mungkin ada opsi nggak? Mobil listrik ada dikenakan pajak? Bisa jadi. Kalau ke depan bisa jadi. Ini kan tadi bagian dari given, bagian dari insentif yang diberikan pemerintah supaya orang mau pindah dulu. Kalau nggak ada insentif pajak, masyarakat mana mau pindah ke mobil listrik. Betul. Pertama, mobil listrik awal-awal ya, bukan sekarang. 5 tahun yang lalu mobil listrik mahal banget. Mahal ya. Jadi orang kalau mau beli mobil listrik, wah nggak mau, ini belinya mahal. Kenapa mahal? Karena belum produksi massal. Jadi pihak pabrikan itu bikinnya baru nggak terlalu banyak. Mungkin belinya 100, 1000 gitu ya. Kalau sekarang bikinnya 1 juta kan
fixed cost-nya akan turun ya. Itu pertama mahal dulu, sekarang Hmm. harganya murah-murah. Kedua, orang memikirkan purna jual karena masih jarang yang menggunakan. Ketika sudah rusak, bosen, dijual ke siapa, nggak ada yang mau beli dulu. Betul. Sekarang pun harganya masih jauh, masih rusak maksudnya. Ketimbang mobil konvensional tuh turun mungkin 1 tahun 20% misalnya. Kalau mobil listrik bisa 40% turunnya, 30% turunnya gitu. Mungkin ke depan nanti makin penurunannya makin sama dengan mobil konvensional. Selain itu orang mikirin nggak fleksibel. Ngecasnya itu orang lagi di perjalanan di pertengahan jalan, waduh ini udah habis 5%, harus berhenti dulu ngecas dulu. Nah, dulu sekarang casan banyak di mana-mana. ya. Terus ada fast charging. Ngecas 5-10 menit, 15 menit sudah langsung dapat gede, walaupun nggak full. Minimal buat bisa melanjutkan 50 kilo udah bisa nyampe rumah lah kira-kira gitu. Nah, jadi kendala-kendala itulah akhirnya dibuatlah sebuah insentif supaya masyarakat mau beralih. Oke, tapi di sisi lain nggak perlu bayar pajak loh. Rembet sedikit iya, mahal sedikit iya. Tapi nggak perlu bayar pajak loh. Ketimbang mobil-mobil konvensional bisa bayar 5 juta, 10 juta, 20 juta. Mobil listrik lagi free nih. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi saya yakin, bahkan kemarin tahun 2026 awal sempat ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu membolehkan pemerintah daerah memungut tarif mobil listrik atau kendaraan listrik. Awalnya, ketika sudah disebarkan viral juga nih di media, mungkin salah satunya Banten News juga memberitakan itu, masyarakat sudah mulai, wah, lo kok gitu? Padahal angin segar kalau buat Angin pemerintah segar. ya. Dulu kita diarahkan suruh ganti mobil listrik, sekarang sudah mulai ganti mobil listrik, kok sekarang udah mulai kena pajak. Nah itu mulai rame, akhirnya terdengar juga pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah pusat punya agenda besar, bagaimana mengurangi ketergantungan energi fosil, energi bahan bakar minyak ini yang kita belinya harus dari luar negeri ya, harus impor kita. Makanya sekarang pemerintah itu ingin ada B50 salah satunya untuk menekan, bukan menghilangkan impor sebenarnya, tapi mengurangi beban impor. Nah, jadi ada B50. Nah, kalau ini misalnya mobil listrik ini akhirnya orang nggak mau pakai mobil listrik, semua pakai mobil BBM lagi, makin banyak lagi kebutuhan. Oh iya. Udahlah, nggak apa-apa, nggak usah mengutin pajak di daerah, paling juga pajak daerah mungkin beberapa triliun saja, sedangkan subsidi bisa ngabisin ratusan triliun. Mungkin pemerintah pusat berpikir, udahlah, lebih baik untuk awal ini ngalah deh, puasa dulu deh pemerintah daerah, nggak apa-apa. Cuma jangka panjangnya negara akan lebih hemat karena tidak lagi terlalu banyak mensubsidi untuk kebutuhan energi, salah satunya bahan bakar minyak. Apalagi belinya impor, apalagi ketika ada terjadi perang, bisa tinggi banget naiknya, bukan hanya 5%, 10%, bisa 50% bahkan. Yang tadinya cuma $70 per barel bisa $100, $100 sampai $110, itu kan luar biasa kenaikannya. Nah itu kebayang kemarin solar industri itu yang tadinya cuma belasan ribu, bisa 2 kali lipat, bisa 30 ribuan solar industri. Nah, karena memang solar industri ini masih kita beli dari luar negeri, khususnya memang dari daerah Timur Tengah yang sekarang hari ini rawan lagi ribut, lagi parah. Ya, terutama yang kemarin terakhir naik itu kan jenis Pertamax ya, Ya, walaupun menengah ke atas, ya. bukan Pertalite menengah ke bawah. Bukan hanya pertama, kemarin yang tinggi itu Dexlite hampir lumayan 25.000. 26, 28 deh, saya lupa. 25 awal, Lebih, 26 atau 28 ribu ya. Nah, itu apalagi kalau solar industri yang digunakan oleh industri ya, yang di luar dijual dijual sama Pertamina, itu gila-gilaan sampai 30 ribu. Bahkan 30 ribu pun sempat sulit. Ada harga nggak ada barang. Itu pelaku industri khususnya yang menggunakan BBM non subsidi ya, BBM solar jenis industri itu luar biasa, terasa banget kemarin. Nah, kalau Bang Dede melihatnya kan ketika konflik global ini berpengaruh dengan negara Indonesia ya, terutama di Banten juga, terutama daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat saat ini kita lihat agak berkurang nih. Betul. Mempengaruhi nggak dari pendapatan? Jelas. Gini kan, pemerintah itu dapat duit kan dari mana? Dari perputaran ekonomi. Betul. Pemerintah dapat duit dari mana? Dari belanja masyarakat. Dari mana? Kalau masyarakat daya belinya turun, pendapatannya menurun. Kalau orang nggak ada yang belanja, daya beli nggak ada yang belanja, maka perputaran ekonomi akan berkurang. Betul. Ketika perputaran ekonomi berkurang, PPN itu pajak itu dihasilkan dari perputaran ekonomi. Kalau perputaran ekonomi tersendat, maka pendapatan negara akan turun. Rumusnya kayak gitu. Nah, makanya dulu
Saya pernah baca sebuah artikel yang namanya globalisasi ya. Di era globalisasi itu memang hampir tidak mungkin hari ini sebuah negara bisa mandiri sendiri. Hampir di seluruh belahan bumi ini semua negara saling terkait, saling ketergantungan, saling membutuhkan. Maka ketika ada problem di satu negara, itu imbasnya akan kerasain semua negara di seluruh dunia. Apalagi negara-negara besar misalnya. Kalau misalnya China, Amerika bisa perang itu kerasa banget. Nah ini kerasa banget ketika hanya Iran, misalnya walaupun tidak terlalu banyak produk-produk Iran ada di kita, gitu ya. Nah Amerika, tapi kan investasi dia di mana-mana. Ini ketika terjadilah ke kita. Apa salah satunya? Orang khawatir, dunia khawatir ketika perang ini nanti terjadi apa nih? Nah, investor-investor yang ada di Indonesia di luar negeri akhirnya beralih lebih ke mana nih? Wah, ini kalau berimbas sampai ke Indonesia kemana-mana nggak aman nih duit kita nih. Lebih baik tarik duitnya nih, ditariklah sebagian ke Amerika, ke negara asalnya duit itu, karena yang sumber ekonomi, sumber kapital terbesar dunia kan ada di Amerika, di Eropa gitu ya. Ketika dana di kita beralih ke sana, yang biasanya muter di sini, diinvestasikan di Indonesia, jadi putar Indonesia, ketika ditarik kan di sini berkurang. Betul. Nah, maka ini akhirnya berdampak kepada bagaimana daya beli masyarakat yang berkurang. Kenapa daya beli masyarakat berkurang? Karena perputaran ekonomi di sini berkurang. Nah, akhirnya kita daya beli masyarakat berkurang. Ketika daya beli masyarakat berkurang, maka pendapatan juga berkurang. Nah, hari ini pendapatan Provinsi Banten, kalau saya lihat ya dari trennya, nggak bakal tercapai. Maka di APBD perubahan harus dievaluasi lagi. Nah, ketika evaluasi lagi, misalnya diturunkan lagi, belum tentu tercapai lagi. Akhirnya dilema juga. Lagi. Betul. Jadi daerah ini dilema akhirnya. Dan harus saya kayak lihat gimana hampir, ini? hampir semua daerah saya lihat ya. Hampir semua daerah, maka akhirnya dengan keterbatasan itu kembali kepada fokus. Fokus pemerintah daerah mau kemana nih, gitu. Maka kegiatan-kegiatan yang tidak menjadi prioritas, ya harus memang berani bahwa itu tidak prioritas, harus dikurangi, kalau perlu dihilangkan. Dan belanja-belanja yang terlalu boros harus kurangin, misalnya belanja pegawai kita terlalu tinggi, tunjangan kinerjanya sampai 1,2 triliun. Nah, ini kan kalau menurut saya dengan pendapatan daerah yang turun, tukin 1,2 triliun udah nggak efek, nggak apa namanya, sudah nggak realistis. Nah, dulu 1,2 triliun itu APBD kita 13 triliun. Sekarang APBD kita cuma 10 triliun. Masih tunjangannya masih 1,2. Makanya kemarin saya ngomong, ini pendapatan lagi tertekan seperti ini, ya kita harus fokus kepada prioritas. Prioritas gubernur apa? Infrastruktur. Ayo. Prioritas gubernur apa? Pendidikan. Ayo itu tambahin. Tapi yang sifatnya supporting ya, belanja, menurut saya belanja pegawai, rapat-rapat, ya kita harus pasang badan walaupun misalnya dimarahin sama ASN ya. Ya, mau nggak mau itu harus dikurangin karena pendapatan kita lagi turun. Ya, plus ditambah beban daerah itu dengan hadir P3K ya. Makin itu besar. Karena P3K yang diatur oleh pusat, tapi bebannya terhadap pemerintah daerah. Bahkan Kang Yus, ini kita bicara di Banten ya, bukan hanya provinsi Banten menurut saya, tapi di daerah di Banten juga. Beberapa kabupaten kota yang PAD-nya rendah, itu malah hampir nggak sanggup bayar P3K, khususnya P3K pada waktu ya. Iya. Itu luar biasa dari beban buat di daerah. Kalau daerah yang APBD-nya misalnya 50%, 60%, 70% dari PAD-nya besar, 50% ke atas dari APBD oke. Tapi kalau pemerintah daerah yang PAD-nya di bawah 50%, hanya 30%, bahkan 20% atau 40% di bawah 50%, berat untuk ngurusin P3K. Ya walaupun ada program option itu ya. Iya, walaupun tetap ada aja berat. Karena mereka juga tertekan dari pendapatan yang lain. Transfer dana pusat rata-rata dia 300 sampai 500 miliar turun dari pemerintah pusat. Kehilangan. Selain itu, target pendapatan juga mereka. Pendapatan di kabupaten kota juga berkurang. Orang yang transaksi tanah juga berkurang BPHTB ya. Terus orang yang makan di restoran juga akan berkurang gitu ya. Orang bayar PBB juga akan berkurang gitu ya. Itu kan penghasilan pajak daerah kabupaten kota ya. Termasuk di provinsi misalnya orang beli kendaraan baru berkurang. Ada beli kendaraan baru tapi beli kendaraan listrik misalnya. Pendapatan pajak rokok aja berkurang. Pendapatan BBM aja berkurang. Ya akhirnya ya pendapatan daerah secara keseluruhan berkurang. Tapi yang masih bertahan tuh rokok ya. Cukai rokok. Kemarin sih dari monitoring kita pembelian rokok juga berkurang. Waduh, pajak rokok berkurang. Jangan dikira loh. Nah, tapi ini memang kita harus
telah lebih dalam. Apakah konsumsi rokoknya kurang atau orang beralih kepada karena rokok yang legal yang ada cukainya terlalu mahal, orang nggak sanggup beli rokok yang ada cukainya, akhirnya beralih kepada rokok ilegal yang tidak ada cukainya. Makanya banyak tuh saya kemarin monitor banyak berita-berita yang pengungkapan kasus rokok-rokok yang ilegal itu. Orang kan akhirnya nggak bayar pajak kan. Betul. Orang mau beli rokok yang legal yang ada cukainya nggak kebeli karena daya ekonomi turun. Kebutuhan rokok tetap butuh dia. Kan rokok kata dia yang udah suka yang sudah yang sudah orang suka ngerokok kan nggak bisa dihilangkan kan. Akhirnya beli rokok yang legal nggak kebeli, harganya kemahalan, duitnya nggak cukup, akhirnya beli yang rokok ilegal. Jadi yang rokok nggak kurang, pendapatan yang berkurang. Kalau kalian rokoknya rokok apa ini? Rokok yang legal apa yang nggak legal? Legal dong. Oh legal. Berarti rokoknya legal. Berarti pendapatannya nggak berkurang. Cari yang lebih murah. Mungkin ada yang lebih murah sekarang yang legal, tapi masih legal. Tapi masih legal ya. Masih legal, ada cukainya. Berarti masuk kategorinya pendapatannya nggak turun, nggak turun. Kayak gitu sini masih ada di level aman lah kira-kira. Level aman. Cuma yang dulu merek A, gantilah sekarang dikit-dikit merek bawah. Karena yang A udah agak mahal. Udah agak mahal ya. Cari yang agak bawahnya masih. Ini jurnalis aja udah kerasa nih beli rokok, katanya pendapatannya agak mulai keganggu, rada kerasa mahal. Kalau pendapatannya lagi banyak nggak kerasa mahal. Nggak kerasa mahal. Tapi memang saat ini memang seluruh masyarakat ya mengeluhkan, waduh biaya mahal, segala macam mahal. Beli telur kan mahal karena imbas MBG ya. Betul. Kalau bukan hanya telur, sembako iya, walaupun kita mendukung program MBG tapi lihat lagi gara-gara MBG juga ke masyarakat sini, aduh. Jadi memang tujuannya sebenarnya mah bagus, pemerintah ingin bagaimana supaya harga sembako itu naik, supaya ekonomi supaya peternak itu mendapatkan benefit yang lebih tinggi. Betul. Supaya mereka bisa sejahtera. Tapi kan di sisi lain buat masyarakat yang menengah ke bawah yang bukan peternak, yang bukan petani kan terasa dampaknya gitu. Dampaknya sangat terasa. Misalkan ketika libur sekolah kemarin harga telur turun tuh drastis, ketika udah masuk sekolah lagi naik lagi. Ya mungkin yang bagian yang pengusaha kuliner ya agak merasakan itu Bang ya. Sama ibu-ibu yang belanja. Kalau Kang Yus nggak belanja kan? Nyuruh istri kan? Enggak, barengan sama istri. Barengan saya sama istri. Kadang ngeliatin juga, oh kok mahal ya, lumayan juga ini. Akhirnya pengeluaran lagi kita hitung lagi gitu pengeluarannya. Kurang-kurangin lagi. Kurang-kurangin lagi. Sama itu. Daerah juga kayak gitu. Akhirnya kita harus mereview. Kemarin sempat juga ada surat dari Pasekda untuk penandaan. Artinya penandaan itu di setiap OPD minta program-program, anggaran-anggaran, kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting ditandain dulu deh. Ditandain maksudnya ini kalau masih bisa di hold. Kalau masih bisa nanti dipelaksanakannya nanti. Kita lihat perkembangan pendapatan sampai semester pertama atau sampai triwulan keempat, ketiga misalnya ya. Biar kita lihat kalau misalnya tidak memungkinkan mungkin bisa dibatalkan atau digeserkan. Nah, makanya dalam rangka tadi, wah ini uangnya nggak cukup nih, harus review ulang nih. Harus geser-geser lagi deh. Geser-geser lagi. Hitung-hitungan lagi nih. Nah, makanya ini kelihatan nanti kemungkinan di APBD perubahan banyak mulai pergeseran-pergeseran. Termasuk pergeseran dari target pendapatan dan belanja-belanja pasti banyak yang kita geser. Iya, halnya juga masih di sektor pendapatan kita melihat banyak program yang inovasi program yang dibuat Bapenda ya kayak door to door, lahan parkir. Tapi yang jadi persoalan ini kan pajak alat berat yang kemarin udah mulai dijalankan, cuma akhirnya kenapa tidak maksimal karena NPWP-nya di luar Banten. Akhirnya menjadi persoalan. Akhirnya bukan harus pendapatannya harusnya besar, tapi akhirnya dapatnya karena NPWP-nya. Sekarang kita sudah mensosialisasikan aturannya bahwa untuk alat berat itu berdasarkan domisili kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan di sini, dia boleh ngurus di sini, walaupun pemiliknya misalnya di Jakarta. Tapi kalau dia sudah punya Jakarta nggak apa-apa. Tapi kan ada orang yang dia kegiatan di sini bilangnya ini Jakarta tapi dia nggak punya. Udah nggak apa-apa kalau kamu nggak punya, boleh ngurus di sini juga.
Nah ini untuk PAB, pajak alat berat saya optimis tahun ini bisa melampaui target. Bahkan syukur-syukur bisa 200% dari target yang tahun 2026 kita tetapkan. Untuk PAD, untuk pajak berat ya. Tapi memang pajak berat masih kecil, secara persentase dari total masih kecil. Karena yang primadonanya adalah biaya balik nama sama PKB. Betul. Pajak kendaraan bermotor. Walaupun misalnya kita dorong ada peningkatan dari pajak alat berat, tapi tidak terlalu signifikan karena secara persentase total masih kecil daripada total pendapatan daerah. Nah, selain pajak alat Pajak berat berat. juga, terus kan banyak perusahaan-perusahaan yang domisilinya akhirnya di Jakarta juga itu berpengaruh juga akhirnya. Iya, iya, iya. Perusahaan-perusahaan besar ya, yang ada di Banten ya. Dari Banten, akhirnya kan dia bayar pajak kendaraannya harusnya di Banten, menggunakan jalan di Banten, domisili di Banten, tapi kantor pusatnya di Jakarta. Iya, bayarnya di sana Nah, akhirnya. bayar di sana. Itu sudah mulai kita sosialisasikan. Saya lihat memang trennya tiap tahun udah mulai menurun. Trennya tiap tahun udah mulai menurun. Banyak orang-orang yang memindahkan NPWP-nya di lokasi pabrik. Ya, udah mulai ya, nggak kayak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang sekarang udah mulai rada geser-geser mereka. Udah mulai berpindah, bergeser supaya domisili di Banten. Kalau Bang Dede melihat apa sih yang harus di push gitu untuk Bapenda nih agar pendapatannya bisa lebih meningkat lagi? Ya, pertama memang saya selalu sampaikan ke Bapenda itu harus punya orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang apa namanya, yang tidak standar. Jangan berpikiran yang program-program yang sudah ada, tapi bagaimana program yang baru, program yang menyentuh masyarakat dan menyadarkan kepada masyarakat. Jadi jangan hanya jadi juru kasir, tapi harus jemput bola. Nah, jemput bola ini dengan cara-cara yang humanis tentu ya. Jangan misalnya orang rasa lagi sulit dikejar-kejar, tapi ketika lagi sulit kita ingatkan kan boleh. Ketika lagi sulit kita coba berikan pemahaman bahwa ini ada kewajiban boleh. Tapi jangan sampai misalnya ada muncul ini istilah negatif di masyarakat. Tapi memang itu itulah tugasnya Bapenda saya kira. Ya karena Bapenda ini tulang punggungnya pembangunan, tanpa adanya gerakan atau tidak ada jemput bola, tidak ada pendapatan dari Bapenda, kita tidak akan ada pembangunan. Dan maka Bapenda ini memang harus di apa namanya support terus. Bapenda ini memang harus dikasih tantangan terus supaya bisa melampaui target, bisa melampaui batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ya. Cuma ada di masyarakat ada pesimistis ketika kadang saya berbicara dengan beberapa masyarakat ya, Pak, Kang, kalau pajak yang kita bayar tuh buat apa sih? Kalau buat MBG mah saya nggak ikhlas. Nah ini bisa diluruskan ya oleh Bang Dede nih. Betul. Itu gimana tuh ketika ada anggapan seperti itu? Pentingnya transparansi pemerintah, terus pentingnya juga selain transparansi, pentingnya juga prioritas pembangunan. Betul. Masyarakat berpikir bayar pajak misalnya di pemerintah provinsi, bayar pajak kendaraan itu digunakan buat MBG. Padahal MBG itu adalah program pemerintah pusat, maka menggunakan pajak pemerintah pusat. Itu pertama. Jadi masyarakat harus tahu pajak daerah itu tidak digunakan oleh MBG, itu pertama. Kedua, sebenarnya bukan masalah duit ini dipakai buat MBG apa bukan. Tapi ketika misalnya masyarakat itu merasa pelayanan dasarnya tidak terpenuhi. Saya bayar pajak nih, tapi kendaraan jalan-jalan di lingkungan saya rusak. Anak saya mau sekolah sulit. Saya mau berobat ke rumah sakit sulit. Ke pasar tradisional sulit. Artinya masyarakat wajar ketika dia bayar pajak, tapi pelayanan dasar terhadap masyarakat itu bagi masyarakat belum layak. Nah, maka Pak Gubernur hari ini dia fokus kepada infrastruktur, dia fokus kepada kesehatan. Makanya banyak sekali jalan-jalan di kabupaten kota itu diintervensi, dibantu, disupport oleh pemerintah provinsi. Padahal itu jalannya jalan kewenangan kabupaten kota. Betul. Tapi karena tadi pemahaman masyarakat saya bayar pajak, tapi ternyata jalan di kampung saya rusak, padahal bukan kewenangan provinsi, tapi kita intervensi. Karena masyarakat kan nggak perlu, masyarakat nggak sampai tahu detail duit ini larinya ke pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat. Ya, jadi itulah yang pentingnya buat masyarakat, buat pemerintah provinsi, bagaimana kita hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Maka khususnya kebutuhan infrastruktur, kebutuhan pelayanan dasar, bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, ya. Nah, itu ketika itu terpenuhi, saya kira masyarakat akan sadar bahwa uang yang dibayarkan itu dikumpulkan, digunakan lagi untuk masyarakat.
ini bayar pajak, Hmm. tapi infrastruktur dasar di lingkungannya rusak. Tapi melihat misalnya program yang menurut mereka ini tidak terlalu penting menurut mereka, misalnya kayak MBG misalnya sebagian berpendapat penting, sebagian tidak penting. Tapi ini kan program yang sudah dibuktikan sudah berjalan. Bagaimana mendongkrak pendapatan, bagaimana membuka lapangan pekerjaan, gitu ya. Dan makanya harusnya ketika program ini berjalan, memang program yang kelayanan dasar masyarakat juga tetap harus kita dorong. Bagaimana nggak boleh lagi ada jalan rusak, bagaimana nggak boleh lagi ada sekolah yang rusak, bagaimana nggak ada lagi pasar yang becek. Nah, supaya masyarakat wajar ngurusin yang lain, karena ini juga memang kebutuhannya udah selesai semua. Kira-kira seperti itu. Iya, ketika kebutuhan selesai, berarti pelayanan masyarakat juga masyarakat udah ini Ya, sudah apa yang terpuaskan. kita kasih ke pemerintah, nah itu kita dapat betul. Jadi eh, pelayanan prima itu bagaimana masyarakat membayar pajak. Ketika masyarakat membayar pajak, tentunya pemerintah akan membuat pelayanan lebih prima. Nah, ini satu lagi nih. Kemarin sih agak menggelitik, sangat-sangat menggelitik. Saya juga pernah konfirmasi ke Bang Dede terkait ketika pemerintah gembar-gembor bayar pajak, mobil dinas pemerintah ribuan malahan belum bayar pajak. Nah ini nih mungkin jadi sebuah sorotan, mungkin ya sebuah otokritik juga dari buat pemerintah. Bagaimana? Ya, kemarin saya sempat minta datanya, ya. Saya minta kendaraan-kendaraan atau apa namanya fasilitas kendaraan khususnya yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, tapi khususnya di provinsi kita minta datanya dan kita minta cek anggarannya ada apa enggak. Kalau ada anggarannya segera dibayarkan. Kalau nggak ada, kita minta dianggarkan di APBD perubahan. Jangan sampai pemerintah provinsi punya fasilitas kendaraan tapi tidak bayar pajak, ya. Padahal duitnya dari pajak juga, dan ketika masuk juga pendapatan kita juga. Ini kan jadi tadi otokritik, jadi sesuatu yang lucu gitu. Kita mengejar orang lain suruh bayar pajak, tapi kita nggak bayar pajak. Padahal yang kita bayarkan itu masuk ke kita lagi, jadi nggak ada ruginya gitu. Harusnya ini menjadi contoh, menjadi apa namanya sebuah pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah provinsi sendiri taat bayar pajak. Nah, makanya kita lagi minta datanya, kita minta tahun ini dibayarkan, kalau enggak di APBD perubahan kita anggarkan, kalau enggak ada anggaran. Kalau ada anggarannya bayarin. Enggak kena efisiensi. Kalau misalnya belum ada dianggarkan supaya APBD perubahan kita bayar. Karena itu kan wajib ya. Wajib dan duitnya juga masuk ke kas daerah lagi. Apa yang harus ditakutkan? Gitu. Iya, keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Iya, itu. Makanya ini lucu. Kemarin ketika saya dikonfirmasi ini lucu, makanya langsung kita tindak lanjuti. Ya, ini yang paling terakhir nih sebelum kita tutup, mau habis juga, harapan Bang Dede untuk pemerintah provinsi ke depan, terutama dari sektor pendapatan hari ini, besok, dan yang akan datang seperti apa? Ya, harapan saya memang kita pemerintah Provinsi Banten harus punya kemampuan untuk menggali potensi pajak yang ada maupun pajak baru yang belum ada. Pajak yang sekarang sudah diatur, ya, itu juga harus dioptimalkan. Tapi memang ke depan kita harus bisa melahirkan sebuah terobosan-terobosan di mana pendapatan asli daerah itu ada sumber baru. Tapi memang itu sumber baru itu harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Tapi minimal mengoptimalisasi pendapatan yang ada, saya kira juga masih butuh kerja keras. Seperti misalnya pajak alat berat, potensi menurut saya bisa 1000% ya pajak alat berat. Termasuk pajak air permukaan, ini juga belum optimal ya. Misalnya kalau waduk Karian, ada waduk Sidang Heula sudah berjalan, airnya sudah mengalir, banyak industri yang menggunakan, harusnya juga itu pajak air permukaan juga meningkat ya. Termasuk misalnya di PKB dan khususnya PKB. PKB itu tiap tahun banyak masyarakat yang nunggak pajak. Nah ini jangan sampai misalnya masyarakat tunggak pajak nunggu program pengampunan pajak lagi, penghapusan pajak lagi. Kalau ini terus berjalan, maka saya lihat, saya bisa katakan berarti Bapenda gagal, tidak mampu mengedukasi masyarakat, tidak mampu menagih masyarakat ya, karena masyarakat akhirnya kecanduan dengan adanya program pengampunan pajak ya. Ini jangan sampai terjadi di tahun-tahun berikutnya. Maka harusnya angka yang macet pajak itu ditekan sedemikian rupa supaya pendapatan kita bisa optimal. Oke, makasih nih Bang, udah Ya, setengah jam kita ngobrol-ngobrol itu. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan, Bang Dede sampaikan itu bisa bermanfaat. Oleh demikian, podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten, saya Tabeus, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.